Jadi cita-cita utamanya adalah pertama membuat sekolah musik gratis sebenarnya. Itu tidak saya sebut sebagai gitar karena itu adalah karya saya yang berjudul Spicy Road dalam bentuk gitar. Band paling demokrasi. Makanya nggak bubar-bubar karena nggak ada alasan untuk bubar. Oh alah gitu toh. Oke teman-teman, penduduk bumi masih bersama lagi Kiki Kemaki. Setelah sekian lama tidak bikin video, hari ini kita berkunjung ke Sembungan Mas ya. PUKJ Sembungan. Tamu hari ini spesial. Jadi beliau adalah seorang seniman, saintis. Waduh, semua abot rek. Apa nah ya? Researcher. Alah apa ki? Duh, pokoke iku lah. Iqbal Lubis, tepuk tangan. Para demi-demi tepuk tangan aja. Jadi ya dulu aku kenal Mas Iqbal itu di komunitas, enggak komunitas apa ya Mas? UKM ya? UKM yang bernama Sasin Tala. Beliau senior kebetulan yang ngespek saya. Mas, sampean dulu masuk Sasin Tala itu kenapa Mas? Kenapa masuk Sasin Tala? Masuk Sasin Tala? Pastinya bukan karena alasan pencinta alam ya, karena ini aja kan pengen gumbul. Waduh. Orang mendaki gunung juga belum pernah toh? Belum pernah Mas? Belum pernah mentok kebun kobis, pendaki lereng gunung. Mas Iqbal itu lebih pedenya dipandang sebagai seniman bidang apa toh? Sebenarnya apa ya, penyebutan itu kan untuk ini aja sih, istilah formal. Kalau menuliskan profil seseorang kan harus ada musisi atau segala macam. Musisi yang saya kerjakan kan sekarang karena basicnya bosenan kan ya, misalkan enggak dulu awal-awal pertama masuk kuliah cita-citanya sebagai pemain gitar klasik gitu. Wah, siap. Rahmat Raharjo gitu. Waduh, semoga Pak Rahmat lihat. Terus kesini kan saya suka apa ya, nerka gitu kan. Misalkan sempat nanya Mas Rahmat, Mas ini main gitar dari kapan? Wah dari ini umur segini. Wah aku mulai main gitar dari umur segini. Mas Rahmat sekarang umur segini. Berarti untuk mencapai sekelas Mas Rahmat nanti berapa ini tahun lagi? Terus langsung cancel. Kayaknya nggak nyampe. Adalah bidang lain lah. Jadi gugur gitu. Nah, ya itu karena mungkin ini ya, dari dulu saya suka misalkan dari main gitu kan di kampus, karena di Sastra Tala tadi bergaul sama teman-teman yang multidisiplin dari seni rupa, dari media rekam semua. Jadi ya. Secara nggak sengaja merasuk seperti persepsi multidisiplin gitu. Jadi melihat sesuatu dari persepsi yang lain gitu. Nah dari situ mulai muncul pikiran-pikiran gitu. Untuk gimana kalau buat ini dari itu, gitu. Pengalaman yang tadi. Bener. Berarti itu mulai dari situ Mas Iqbal mulai bikin kayak eksplorasi bunyi lah ya. Ya itu tapi yang awal banget gimana Mas ceritanya? Banget. Kok sampai bisa terjun di dunia soundscape, eksperimental kayak gitulah. Awal banget tuh saya basicnya suka utak-atik. Utak-atik apa ini? Utak-atik macam-macam. Dari semester 1 utak-atik gitar klasik saya pokoknya bongkar pasang gitu. Akhirnya gitarnya gitar segala macam. Siap. Utak-atik material dulu sih sebenarnya. Utak-atik material seperti instrumen, terus piranti lah, utak-atik piranti. Nah, awal banget yang itu semester berapa ya? Waktu itu ujian gitar, ensemble gitar klasik. Nah, saya lupa kalau ada ujian, belum ada bahan. Akhirnya muncul, kenapa ensemble itu kan nggak harus di ensemble gitar gitu kan, nggak ada tulisan gitar klasik. Jadi muncul pemikiran muncul pemikiran, ini kan ensemble gitar, berarti ensemble kan artinya
itu kan ensemble kan. Ensemble. Nah, Ya ensemble lah. assembly gitu kan. Jadi saya berpikir dari perspektif lain, yang penting kan ensemble gitu kan. Jadi saya buat komposisi sendiri, pakai musik elektronik ala kadarnya, saya baru tahu sekarang ini Dosennya siapa itu waktu itu? Mas Rahmat. Pak Rahmat. Nah, baru tahu sekarang itu kalau yang begituan itu namanya prepared gitar gitu ya, gitar yang beri segala macam prepared untuk Ternyata menghasilkan suara. ada namanya gitu ya. Ternyata sekarang ada namanya. Nah dulu saya pakai di ujian ensemble gitar. Nah karena belum latihan segala macam, saya pakai komposisi itu sama Kosin waktu itu. Mas Kosin. Mas Kosin. Main musik elektronik di kelas ensemble gitar klasik. Tanpa menggunakan gitar dengan media lain juga, dengan speaker, dengan terus dosennya komputer. gimana? Dosennya gimana? Waktu itu Mas Sama sedikit bingung, ini sebenarnya apa? Ini ensemble Mas, jadi kita sebelum berangkat ujian itu sudah mempersiapkan lah dengan banyak ngawurnya, tapi ngawur yang direncanakan ya. Mempersiapkan ngomong. Sebenarnya ngawur tapi merencanakan kengawuran itu gitu. Gak teli ya. Untuk menyelamatkan nilai. Oke, nilainya dapat berapa? Dapat A dong. Siap. Siap, aku tanya mau korek gini. Aku kan sering lihat projectnya Mas Iqbal maksudnya di video mana-mana. Di mana-mana kan banyak kayak terakhir aku lihat yang aduh, nyerok pasir. Itu pernah aku bincangin loh Mas, di waktu di Secret. Oh iya. Mas Iqbal iki ngopo yo? Nyerok pasir yo. Wah. Ya ngene-ngene yo. Ketoke nang ndi iki? Jadi itu aku pengen tahu Mas. Itu apa sih Mas? Aku pengen tahu Mas. Nah, itu balik flashback lagi dulu 2007 saya ketemu ini sama mahasiswa dari Sintupa yang sekarang jadi pasangan saya. Oh iya. Ya. Sama Ai. Iya, Mbak Ai. Kita bikin Exe. Sebelum jauh dulu. Sebelum? Namanya Enictro dulu. Oh, Enictro nama grup. Nama grup. Baru tahu. Ini baru tahu. Ya itu. Baru tahu. Grup berdua. Jadi waktu itu kita bikin kelompok istilahnya. Nah dulu nggak tahu, dulu nggak ada tendensi apa-apa, nggak ada pikiran untuk, ini nanti kalau bikin gini bisa ke luar negeri, nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Pure pikiran, yuk bikin gini yuk gitu kan. Waktu itu kan nggak ada panggung eksperimental kan nggak ada. Oh nggak ada Mas ya? Nggak ada sama sekali panggung. Jadi kita bikin disupport sama teman-teman Sasitala. Jadi kita berdua dipinjemin mobil almarhum Estedi, kita buat industrial noise, namanya industrial noise. Ternyata setelah tahu sekarang, dulu nggak tahu. Yang penting ada namanya. Barang-barang yang di kriya logam kita masukkan semua, dilas segala macam, dibikin bising. Karena kita pengen eksis, pengen tampil ya. Tapi nggak ada panggung. Waktu tahun 2007 apa berapa nggak ada panggung. Kita daftar festival musik LA Indie Fest di Java Cafe waktu itu 2007 karena saking pengen manggungnya. Itu festival kompetisi band-bandan Java Cafe di Jalan Magelang ngerti ya. Itu udah tutup, udah sampean satu-satunya yang main eksperimental gitu. Ya satu-satunya karena lainnya festival band. Jadi kita berdua main sama panitia, minta tolong begitu kita naik panggung, minta tolong lampunya dimatikan semua, satu gedung pokoknya, satu kafe itu. Nah teman-teman gerombolan Sasitala satu mobil satu pickup udah gelongsor sana sini udah. Waktu ini panitia ini ngopo ya lagi emang kan penonton shock juga, ini apa lampu-lampu tiba-tiba mati. Nah, habis itu kita bawa gerinda segala macam peralatan pertukangan di panggung kan, api-api percikan dari panggung dalam bising kok. Bising. Terus dalam durasi yang ditentukan kita selesai turun panggung. Habis itu kita pamitan pulang sama Dewan Juri. Oke terima kasih. Terus Dewan Juri, loh Mas nggak nunggu pengumuman gitu. Oh enggak Mas, kita langsung ini kompetisi Mas? Kompetisi? Ya karena kita saking pengennya manggung dan nggak ada panggung, kita ikut kompetisi. Bayar 50.000 buat daftar, yang penting manggung gitu. Bajiku. Habis itu pulang. Ini grup pertama berarti Mas ya? Pertama. Enictro itu grup pertama. Aku lagi tahu. Tahun 2007 sama berdua sama Ai. Exe itu kan 2008 ya? Exe itu baru-baru ini karena kita
ngambil nama X kan X Enigro gitu kan. Oh alah gitu toh. Nah, itu awalnya Enigro dulu itu tahun 2007. X itu artinya X Enigro. X ya gitu. Berarti tahun berapa ya X? Tahun namanya dari Baru-baru ini aja. Sekarang diganti lagi juga. 17. Oh, Susah nyebutnya susah. Tapi kayaknya namanya semua susah mas. Albumnya Mas Iqbal susah namanya. Aku mah ekonomik plastik apa iki? Plastiker apa lagi ya? Ya jadi itu dari tahun 2007. Nah, sebenarnya saya dari dulu agak kurang begitu setuju dengan genre dikelompokkan. Saya adalah orang ini, saya adalah orang Sama ini. mas. Tapi begitu saya punya pemikiran apa ya saya kerjain. Entah orang mau bilang, ini bukan musik, ini bukan ini, sempat dianggap bukan anak musik, ini anak seripa. Kalau saya nggak begitu masalah karena yang penting punya pikiran apa direalisasikan. Mas, pandangan Mas Iqbal tentang hari ini yang aku bukan orang eksperimental sih, cuma kan banyak gumbul orang eksperimental. Aku banyak memandang banyak orang yang mengklaim diri mereka sebagai orang yang pertama di Jogja memainkan musik eksperimental. Nah, itu Mas Iqbal gimana itu tentang? Kalau pernah dengar kayak gini? Yang pertama mungkin Sebenarnya siapa sih pertama? Susah kan kalau Nah, itu kalau kan. seingat saya almarhum Pak Sabto Rarjo itu udah dari tahun 70. Oh iya sih, iya, komposer itu ya. Iya, dia manggung di Taman Budaya, memindahkan aktivitas sehari-hari ke panggung 3 hari 3 malam. Satu radio. Setahu saya Legend, sih legend. dari data, dari cita-cita, dari yang saya tahu, menurut Yang saya tertulis itulah ya. Pak Sabto menurut Pak saya Sabto. tahun 70-an apa 80 ya. Pokoknya tahun itu belum ada lah yang kayak seperti yang di Jogja. Berarti Seperti waktu itu. Enigro Hmm. ex Enigro apa Enigro Kan itu awal itu belum marak ya kayak Belum, sekarang gitu. Sekarang kan buahnya mas. udah ada tapi tertentu bukan sesuatu yang happening karena nggak tahu kenapa dulu kita punya pemikiran itu, kenapa kita melakukan itu karena tanpa tendensi apa-apa, karena nggak ada prospek apa-apa. Kita juga heran dulu, dulu kita ngapain begini-begini ya. Kalau sekarang mungkin ada tendensi bikin ini karena media sosial segala macam, ada kans untuk tampil di festival internasional gitu. Dulu kita sama sekali nggak tahu Intinya apa. kebetulan momoro sing kebetulan kuwi dadine seneng Nah, malah dadi kayak ngene iki. Akhirnya dadi sok keliling dunia. yang kita kerjain namanya apa aja dulu nggak tahu kan. Kalau sekarang namanya apa mas? Apa itu? Sekarang sih lebih diamini umum itu eksperimental. Eksperimental. Gitu. Sebenarnya Yang kalau istilah ininya sih sebenarnya apa? Saya lebih seneng nyebutnya misalkan Anda sebagai apa kalau saya memperkenalkan misalkan di tempat residensi, lebih di benang merahnya saya sebagai artis gitu, artis seniman gitu ya. Yang biasanya mayoritas menggunakan media suara. Gitu. Jadi nggak terbatas, misalkan saya memproklamirkan diri saya komposer. Nah, komposer itu ada kriteria-kriterianya kan. Ya. Nah, kalau saya lebih memilih yang nggak ada kriterianya. Seniman aja lah, intinya merangkul semua lah. Mas Iqbal, aku pernah lihat Mas Iqbal bikin gitar pakai rel apa? Kayu rel. Oh iya. Yang sampai sekarang masih pakai ya? Masih. Ya. Bahkan untuk Sangakala juga pakai itu juga kan? Masih, ya. Dan juga gitar dari rempah-rempah, spices. Nah, mungkin bisa cerita mas tentang karya ini mas. Akhir-akhir ini sebenarnya saya bikin sesuatu itu berdasarkan topik kan ya. Gimana nih mas? Temanya apa gitu. Oh, iya. Misalkan gitar rempah. Waktu itu kita ngobrol-ngobrol, ada teman dari Copenhagen kesini, kita tur mampir ke warung-warung, ke Ponorogo lah, ke Lamongan, awalnya dari ngobrolin makanan. Akhirnya terjadilah ngobrolin makanan, kita makan. Ini tesnya ini gimana, akhirnya ngobrolin rempah-rempah segala macam, ngobrolin sejarah rempah. Topiknya rempah-rempah. Jadi kita punya sesuatu yang sangat seksi untuk diobrolin, dan itu udah klise sebenarnya, tapi selalu ini buat obrolan rempah kolonial segala macam itu. Nah, akhirnya muncul, selama ini kan selalu representasi rempah itu sebagai dipresentasikan sebagai ya rempah obat gitu kan, bukan dipresentasikan dengan media musik. Oke.
Oke. Akhirnya saya punya kepikiran, kenapa nggak buat gitar dari rempah? Dan itu pun gitarnya bukan murni sebagai gitar instrumen, jadi sebagai project. Jadi gitar itu sebagai project yang ada judulnya, ada rencana untuk diapain gitu. Masalah hasil sound mas, kan banyak para gitaris ini terutama kan, Ah, wah ini gitarnya ngene kurang ngene, lala rempah aku bayang nih kan banyak gitaris pasti berasumsi seperti ini ya, maksudnya gitarnya kudu ngene, orang ini rapik kan masih banyak ya musisi yang ya nggak apa-apa sih, itu kan pilihan sih. Lah Mas Iqbal menanggapi ini gimana? Nah, Rempah itu tidak saya sebut sebagai gitar karena itu adalah karya saya yang berjudul Spicy Road dalam bentuk gitar. Oke, Jadi kalau dibilang soundnya tidak seperti gitar, ya nggak apa-apa. ya nggak apa-apa. gitu. Oke. Tapi pernah maksudnya manggung yang agak umum kayak Sangkala pernah nggak? Pernah. Gitar? Yang Spices itu? Pernah. 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 Suaranya gimana Mas? Mantap nggak? Suaranya ya nggak ada yang komplain juga. Yang penting Mas Iqbal mantap. Ya udahlah ya. Menurut pendengaran saya, menurut referensi, kalau gitar metal itu begini, menurut referensi yang saya dengarkan sudah memenuhi syarat sebenarnya. Intinya Mas Iqbal udah mantep mantep berarti mantep. Bismillah gitu. Berarti sekarang punya 2 gitar Mas ya? Dua yang gitar. Nah, Spices itu dan Road apa namanya tadi? Spicy Road. Spicy Road dan Rel Kereta Api. Ya, jadi nanti gitar itu akan diturkan sampai habis. Maksudnya Jadi sebenarnya itu media performance art. Jadi gitar itu akan saya mainkan ngikutin jalur rempah, misalnya dari Banda keren ke banget. ke Vietnam, ke Cina, ke mana sampai ke Eropa. Jadi Berarti ya moco juga Mas. ya, setiap main gitarnya saya mainkan dengan cara yang gimana caranya biar rontok rempah-rempahnya. Jadi pas saya main di bawahnya itu ada kompor segala macem. Nah gitarnya rontok langsung. Nah kebetulan lem yang saya gunakan lem yang bisa dimakan, namanya food grade glue. Wah, dari mana itu Mas? Nggak Banyak yang dijual buat makanan sebenarnya. Jadi setelah Oke. gitar dimainkan, memainkan musik, rontokan tadi langsung direbus jadi jamu atau teh itu. Nah setelah perform, si teh tadi, rebusan air rempah tadi beneran dijual ke audien. Jadi sebagai representasi perdagangan rempah. Berarti secara langsung sebenarnya audiens belajar sejarah. Napak tilas istilahnya. Napak tilas. Nah, jadi sampai tempat terakhir kita perform itu dimana akan pertama, Mas? habis. Perform Ya, dimana? ngikutin jalur rempah. Dari mana kemarin? Awalnya kan karena topiknya pala itu kan rempah dari Banda, dari Pulau Banda. Pulau Banda, Maluku ya. Ya. Sampai Itu nanti ada namanya beberapa tempat di Eropa. Yang sampai Eropa ya, Mas. ya, Berarti yang kolonial masuk, ya Mas. yang masuk jalur yang dilalui jalur itu. Ngeri juga ya kok. Sampai kepikiran ini ke Mas ya Mas Jigar. Asem. Si Mas. Ngelamun ya ngono iku. Lek didol kan entek Mas gitarnya Mas. Entek pancen. Terus bikin lagi. Enggak, selesai. Judulnya Berarti selesai. sekarang udah selesai. Belum mulai. Belum mulai. Belum mulai. Nah, selama belum mulai. Pandemi ini ya soalnya. Selama belum mulai, gitar itu saya manfaatkan test drive lah istilahnya. Asik. Ngetes. Main terakhir saya buat main di Arjok. Acara ya. Nah, acara Arjok perform solo gitu. Jadi, untuk mengapprove kalau ini benar-benar gitar yang bisa digunakan untuk tampil dalam wilayah intramusikal gitu lah, dalam bener-bener yang mepresentasikan suara, bukan banyak karya seni rupa yang menggunakan media gitar tapi sebagai objek, bukan sebagai instrumen yang bisa dimainkan dan layak didengar gitu. Oke. Ini aku dari tadi bertanya kayak gini Mas. Project Mas Iqbal ini contoh XC itu, XC terus solonya Mas Iqbal. Saya melihat itu kayak bukan satu, kalau tadi ngomong genre, menurutku bukan genre tapi kayak merangkul semua bidang. Jadi ada perform artnya, ada musiknya. Iya benar. Lah tapi sebenarnya yang mungkin menurut Mas Iqbal sendiri itu sebenarnya niatnya mau kemana tuh sebenarnya? Sebenarnya gini, saya terinspirasi sama indera manusia kan. Oke. Indera manusia. Ada 5 indera. Iya. Penglihatan, serius. pendengaran, terus perasa. Nah kalau kita memfokuskan saya fokusnya di indera ini kan, ini juga sayang yang lain juga. Oke. Jadi itu satu anugerah manusia. Kenapa nggak dimaksimalkan semuanya? Jadi dari pemikiran itu saya menerapkan
seenggaknya beberapa indera itu bisa mengkonsumsi apa yang saya buat. Jadi nggak cuma didengar, tapi bisa dilihat, bisa juga dipegang, bisa juga dilihat dari Bisa dicium. beberapa perspektif, bisa dibicarakan. Aku kan sering main connect, kamera itu agak kamera. Aku sering nonton gini iki. Iya, emang loh kok kamera. Jadi elektro aku kan sering main elektro. Jadi aku sana kok setahu kan les-lesan kan. Baru-baru ini kan menjadi tempat yayasan dan perform untuk presentasi karya juga kan. Fasilitator lah. Fasilitator. Awal aku melihat elektro itu kan les-lesan kayak wacaraka atau apa. Aku Bruno ki santai Mas. Nah, cigur. Bahkan guru-gurunya santai loh. Lah itu gimana Mas? Sistemnya elektro itu sebenarnya gimana toh? Elektro itu awalnya ya saya sama Ai sama dari grup tadi, dari grup tadi, akhirnya waktu tahun 2008 kita mendirikan Elektro. Yang grup musik tadi ya. Paling kita punya tujuan macam-macam sebenarnya sebelumnya. Tapi yang paling gampang untuk merealisasikan sebagai wadah pertama adalah tempat kursus musik biar ada sirkulasi ekonomi dulu. Ya ada sirkulasi kursus musik, tapi dari awal kita memang punya visi bukan di wilayah kursus musik yang secara diketahui umum ya, kursus musik pada umumnya. Cuman kita dari kursus musik itu ada misi untuk macam-macam yang lain. Jadi cita-cita utamanya adalah pertama membuat sekolah musik gratis sebenarnya. Oh gitu Mas ya. Iya. Jadi sekarang berkembang. Jadi sistemnya segala macamnya kita bikin ada kurikulum yang resmi dari ABRSM. Wah apa itu Mas? ABRSM Royal Music School. Jadi misalkan ada yang pengen serius banget belajar musik bisa kita guide dengan kurikulum ABRSM, bahkan kita ikutkan ujian dengan mendapatkan sertifikat resmi dari ABRSM, misalkan sampai level. Sekarang Nitro bisa memfasilitas itu ya? Bisa, sampai misalkan ujian sampai grade 6 udah bisa dapat sertifikat, bisa mengajar di seluruh manapun bisa. Cuman selama ini jarang juga yang ingin di situ karena perkembangan dunia belajar mengajar musik selalu berubah. Tergantung dengan sangat aktual sih, tergantung dengan misalkan adanya YouTube itu juga merubah pola belajar, adanya perkembangan teknologi juga pasti. Jadi kalau kita tetap mempertahankan pembelajaran musik secara konvensional ya akan tertinggal. Akhirnya mungkin kalau kita dari dulu tujuannya menjadi les musik, sekarang udah tutup lama mungkin. Sekarang kan menjadi yayasan. Dan aku lihat kan banyak teman-teman dari luar negeri yang datang untuk residensi juga kan Mas ya. Itu undangan atau mereka apa itu? Itu awalnya jadi pemikiran kita, saya sama Ai kan beruntung punya kesempatan beberapa kali keliling, bisa dikatakan sering lah ya, keliling planet bumi lah. Maksudnya ke tempat negara lain. Dan kita sangat beruntung melihat sesuatu, informasi segala macam, pasti, Mas, ya. Melihat materi baru, melihat gimana sih aktivitas kesenian, aktivitas bermusik di berbagai negara yang ternyata berbeda-beda, persepsinya berbeda-beda, persepsi menilai musik itu berbeda-beda juga. Nah dari situ kita kenal beberapa orang, istilahnya kita ke tempat yang banyak menu untuk dikonsumsi gitu. Nah dari banyak menu yang kita konsumsi, kita icipi, kita rasakan, dipilih. Kita pengen share ke penduduk Indonesia. Istilahnya kalau di sini mungkin kita selalu mengkonsumsi beberapa menu-menu itu, menunya itu. Nah kita pengen sharing menu gitu. Kita punya angan-angan, wah alangkah baiknya kalau informasi ini bisa dinikmati sama teman-teman yang lain. Oke. Ya cara menikmati musik kita bisa kita bisa menikmati musik segala macam di sana. Alangkah senangnya gitu kalau kita bisa share, bisa dinikmati juga di sini gitu. Negara yang musik kayak masih eksperimental umumnya kan, yang paling
besar menurut Mas Iqbal di mana Mas? Jerman sih, Jerman malah. Berlin. Oh iya sih, kayak Jerman ya tahun lama-lama udah bikin musik kayak gitu ya. Berlin lumayan serem. Jadi itu makanya kita memutuskan untuk ini kita harus punya harus menjadi badan legal berbadan hukum legal gitu untuk bisa membuat undangan, untuk bisa menulis proposal, untuk bisa segala macam. Jadi kita berdua memutuskan untuk menjadi sebuah yayasan yang nantinya yayasan itu bisa dimanfaatkan sebagai teman-teman. Karena yayasan itu kan nirlaba kan. Jadi lebih enak untuk merangkul teman-teman karena bukan ada tendensi bisnis kan. Kalau misalkan kita agak ketakutan juga, ini memanfaatkan apa untuk kepentingan pribadi untuk bisnisnya. Jadi sekalian kita jadikan yayasan nirlaba. Jadi sambil menyelam minum air. Ya, ini loh ada badan hukum, bisa dimanfaatkan bareng-bareng. Siapa yang butuh legalitas, siapapun misalkan kamu pengen mengundang siapapun dengan legal, bisa kita kerjakan bersama. Aku ngundang pacarku lah Mas. Pacarmu di saya. Aduh. Berawal dari kursus musik, akhirnya menjadi elektro yang sampai sekarang dikenal di mana-mana. Walah. Tenan Mas. Sopo sing kenal elektro iki ya Allah. Tapi aku baru tahu itu nama grup. Nama grup Mas Iqbal dan Mbak Ai. Aku baru tahu itu ternyata. Oh iya, kita belum sebut elektro itu maksudnya kita dulu kan main dari segala macam yang berbau etnik sampai elektronik, kita usung ke panggung satu mobil itu, makanya cuma etnik elektro aja. Etnik dan elektronik. Etnik sampai elektronik, bukan dan. Oke. Dulu aku mikir elektro, tapi kok nggak nemuin sampai atau nemuin apa di sini aku bayangin elektro. Jadi kan biar nggak ada batasan, jadi ya. dari sampai gitu. Oke. Dari etnik sampai ke elektronik. Iya. Lagi. Mas Iqbal kok betah sih tinggal di Jogja? Apa? Mas Iqbal betah tinggal di Jogja sih? Kalau itu semua orang mungkin yang di dunia kayak kita dalami sini, mungkin di sini habitatnya ya. Oh iya. Bukan karena betah nggak betah karena ini, tapi sesuatu itu kan bertahan karena habitat. Lingkungannya cocok. Iya, habitat. Lingkungannya cocok. Karena alasan itu aja sih sebenarnya. Habitatnya seperti yang saya kerjakan itu, seperti yang kita kerjakan, habitatnya ya mungkin di sini gitu. Jawabannya simpel. Mas Iqbal kan sering main ke luar negeri, residensi di luar negeri, terus kok nggak ada kepinginan untuk kuliah di luar negeri, Mas? Ada. Kan ada link-link juga kan pasti kan Ya, di ada, ya. kampus-kampus kan pernah juga kan. Kenapa? Tapi Sempat ngeplay juga di Copenhagen. Oh, pernah ngeplay ya? Ngeplay. oh iya tadi cerita ya. Tadi ada beberapa kampus itu yang Denmark. Yang apa ya? Nggak konvensional lah cara penerimaan mahasiswanya. Cara penerimaan mahasiswanya itu nggak konvensional, jadi agak-agak informal gitu lah. Jadi Agak ngepang. cuman ngobrol sama profesornya, oh ya kamu besok, tapi secara administratif kan hubungan antar negara kan. Antar Jadi negara. nah, saya termasuk orang yang agak males ngurusi administratif, jadi itu aja sih akhirnya. Mas kayak ngurusi berbagai macam kayak. Wah, mumet tapi maksa itu. Kayak tiap ketemu ngetik terus. Nah, iya. Kayaknya serius loh, masih balik produktif tenan loh. Memasakkan diri sebenarnya. Siap. Sebenarnya paling agak males. Ijazah saya sampai sekarang belum saya ambil loh malah. Tenang nih Mas. Sik nang kampus, sik nang karena males harus tanda tangan ke sini, ketemu siapa gitu-gitu. Oh iya? Heeh. Lagi baru tahu aku. Tapi masalah S2 ini Mas. Kan ada yang nawarin, kenapa nggak diambil Mas? Apa Ya, halangannya tadi, apa sih sebenarnya? halangannya administratif, ada pembiayaan. Pembiayaan. Fasilitas pembiayaan negara untuk warganya yang ingin kuliah di luar negeri. Nah, salah satu kampus yang saya pengen ini dan saya udah kontak ke sana, sudah ke sana juga dan sudah ngobrol-ngobrol, itu nggak ada dalam list fasilitas pembiayaan gitu. Oke. Berarti di Indonesia nggak ada hubungan sama kampus yang Dulu ada, tapi beberapa tahun terakhir sudah nggak ada gitu. Jadi kalau biaya sendiri bakal tekor ya. tekor bos. Padahal kan kalau berprestasi banyak kan bisa ke luar negeri, mungkin negara susah Mas ya. Kayak gitu ya.
bukannya susah, tapi pas lagi nggak ada programnya, bukannya susah. Kalau ada programnya, Intinya ada program yang masih Iqbal inginkan. ada dalam list fasilitas bantuan untuk warganya kuliah ke luar negeri, negara yang dituju itu ada dalam list. Saya pikir bisa, karena nggak ada aja, jadi ya Berarti untuk jadi memilih susah. residensi aja lah ya. Jadi akhirnya fokus adalah bikin ini aja lah, bikin apa yang saya pikirkan dikerjakan gitu. Mas Iqbal residensi kan kemana-mana udah mas. Paling jauh di mana mas? Negara yang paling jauh yang pernah dikunjungi Mas Iqbal Jauh dalam di area Indonesia. jauh dalam arti jarak tempuh Jarak tempuh. Amerika. Amerika jauh ya? Jauh, hampir 24 jam. Jauh. Amerika di mana mas? Asik. kayak ya Mbak. Pada waktu itu Oh sama yang terakhir sama Mbak itu? pertama kali yang project sama kita ada tim produksi dari Berlin sama Max to World, ada kerja sama Mas Jompet juga, saya terlibat dalam itu di Minneapolis di Minnesota. Habis itu pulang ke sini saya sama Ai ngeplay punya inilah ngeplay gitu, dapat komisi residensi di Michigan. Nah kita selalu makanya sampai sekarang itu susah sekali nabung kan. Setiap ada kesempatan ke luar negeri selalu extend. Maksudnya mumpung di sini, kenapa selesai program kita langsung pulang? Nah, sayang sekali. Kita selalu memutuskan, selesai program langsung extend. Baik formal maupun nggak formal kita usahakan extend. Karena ingin iya, misalkan kita programnya di Michigan, setelah Michigan kita ke LA, ke Chicago, kemana-mana. Oke. Sampai entek duit. Waduh, berarti mulai nggak duit mas ya? Gak duit. Kata nggo oleh-oleh. Gak apa-apa, yang penting Pengalaman. ngerti sesuatu lah. Mas Iqbal kan sampai sekarang kan masih menjadi gitaris Sangkakala ya, masih ya, lead gitar ya, asik. Waduh, melodi. Kudu ono desa banget kuwi. Kudu ono up down nih. Sebelum main metal Mas Iqbal pernah main musik apa toh Mas? Sebelum ke Jogja lah. Dulu main musik apa toh? Dulu SMP itu udah ngeband, bawain lagu musik death metal gitu. Oh, metalan berarti ya? Berarti metal, awal SMP. main musik ya metalan berarti. SMP main death metal, terus waktu itu ada kompilasi apa ya, musik Metallic Clinic gitu. main musik Metallic Clinic. Oke, siap. SMP Mas ya? SMP SMP aku cek. SMA mulai ada band juga, terus mulai buat lagu gitu. Mulai berlagu ya SMA Mas. Lulus. Ada nggak album yang agak ngepop gitu? Populer. Apa itu? Selain Sangkakala, waktu sebelum Sangkakala. Enggak ada. Saya punya band satu-satunya Sangkakala. Sangkakala berarti sama sekarang yang masih eksis ya. Terus gimana ini kelanjutan Sangkakala Mas? Ini masih ini. Masing-masing kan punya ini sendiri, karena kita band paling demokrasi. Band demokrasi. Band yang nggak ada tuntutan apapun di masing-masing personil, wis kok sak kewarmu kali lah. Oh gitu Mas ya? Sak kewarmu pengen main apa gitu. Karena kebanyakannya di Sangkakala kan anak seni rupa mahasiswa art ya Mas. Makanya nggak bubar-bubar karena nggak ada alasan untuk bubar. Kadang aku iki Sangkakala atau manggung ini di. Ya kemarin sempat ditanya duel itu kan. Di Jakarta kita ketemu bapak-bapak teman-teman Rolling Stone, Sangkakala kok masih ada, belum bubar. Wah, kita belum nemu alasan untuk bubar. Mungkin kalau besok kita udah nemu alasannya kita bubar. Karena band kalau nggak manggung lama biasanya vakum bubar. Nah, kita nggak manggung juga nggak apa-apa gitu. Sangkakala ini dibentuk tahun berapa? 2007 apa ya? 6. Awal banget itu 2006, tapi saya belum masuk. Oh, Sangkakala ini Mas Iqbal belum masuk? Belum masuk. Awalnya project Blangkon sama Aceh. Mereka seneng banget sama musik metal. Musik rock 80s, 90s lah. Iya. Terus itu lah ya. dari fakultas sebelah. Awalnya mereka malah karaoke. Maksudnya lip sync. Lip sync. Karena nyari pemain gitar yang bisa nguik-nguik yang melodi itu kan. Akhirnya ketemu sama Mas Iqbal. Itu pun mereka kan orang fashionable ya. Jadi nyari ke jurusan musik itu bukan mencari yang bisa gitar, tapi yang gondrong, yang pakai sepatu boot, yang ini pokoknya Mas ya? looks-nya dulu, setelah ketemu iso gitar gak Mas? Berarti iku
sejarah terjadinya gitaris Sangkala ngono. Iya, mereka inget Temen banget saya yang- datang terus nawarin gondrong. bisa gitar nggak Mas? Gagal sama gondrong Mas ya. Gara-gara gondrong ambek pakai celana ketat. Ngono tok Mas. Aku Sangkala manggung aku pengen di depan ya Mbak. Aku pengen di depan selalu. Serius aku. Selalu di depan. Dan aku pertama lihat Sangkala enggak tahu band apa sebenarnya aku. Joget wae ngono. Mas Iqbal aku kan mangi jujur album solo sampean ada berapa? 2 ya? 2. 2. Yang pertama yang lagi tak tanya jenenge wangel Mas. Yang pertama yang pakai rekamannya pakai tape itu loh Mas. Itu aku menarik, buat aku menarik sekali. Yang sama Emil itu ya. Sama Emil. Itu gimana Mas prosesnya Mas? Kok pakai tape itu? Itu sebenarnya Karena karena lawas banget Mas. sekarang kan kecanggihan teknologi orang menuntut untuk selalu hi-fi nggak pernah puas kan, selalu mengejar hi-fi kualitas suara yang Ya, super ya. pokoknya selalu tujuan utamanya hi-fi. Tapi lama-lama menurut saya kan capek mendengarkan hi-fi, jadi saya punya pikiran wah kayaknya lo-fi ini dikangenin juga. Oke siap keren jawaban yang keren Suara yang amatir kadang-kadang orang kangen loh. Oke. Misalkan kita punya memori tapi itu full pakai tape full recorder, lah. Mas. Jadi saya main di ampli, tape recorder di play Siap keren tanpa banget. editing, tanpa mixing, tanpa mastering. Oh, tanpa di-mastering Saya kirim ke Lokananta, Mas tolong jadiin kaset, digarap sama Itu. Lokananta, terus dikirim lagi jadi Berarti album. pure tanpa Tanpa ya, jadi musik. bener-bener lo-fi. Jadi saya punya kepikiran kadang-kadang suara lo-fi itu dikangen nih. Saya ingat banget dengerin radio itu kan lo-fi banget suaranya. Tapi orang banyak kangen suara radio. Jeneng album Mas Ecoloctric Iconoclastic Electric. Iconoclastic Electric. Electric. Yang kedua kan Iconoclastic Akustik, Akustik. iya. Betulnya kuwi tok asline iki. Cuma angel. Lah itu nama itu diambil dari mana Mas? Ayo. Nama itu sebenarnya waktu itu saya sering ke tempatnya Pak Tanto Mendut. Iya, Pak Tanto Mendut. Saya Mau kita wawancarai nanti. saya ke sana waktu itu Pak Tanto tahu saya main musik apa-apa. Waktu itu sempat ada cerita menarik banget ditantang saya. Gimana cara musikmu dengan tidak mengurangi nilai musikmu, dengan tidak mengubah untuk membuat orang seneng musikmu, tapi bisa menghibur. Jadi saya tertantang, cluenya menghibur. Waktu itu saya disuruh main di salah satu festival, di Festival 5 Gunung keberapa lupa. Di Bromo ya? Ya, di Magelang. Oh, Magelang, sorry. Gimana caranya kamu bisa menghibur orang sekecamatan ini dengan musikmu gitu. Terus akhirnya Mas, Terus saya pikirnya, oh ini kan menghibur itu bukan berarti menikmati dan paham kan nggak harus paham untuk bisa menghibur kan. ya, yang penting nampil aja. Nah akhirnya itu saya memutar otak, ini gimana caranya bisa menghibur orang sekecamatan. Nah saya cari Pak Lurahnya apa Pak Dukuhnya itu loh. Yang penting kan menghibur kan Pak. Oke, saya terima tantangannya. Saya cari Pak Dukuhnya, Pak Dukuhnya kebetulan agak kentir juga. Pak, jadi dia tokoh kan, otomatis apa yang dilakukan sama tokoh itu jadi sesuatu kan. Jadi tokoh masyarakat. Iya. Saya pinjamkan sumpit mie ayam, namanya Pak Ipang. Pokoknya semua orang kenal sama Pak Ipang, heboh orangnya. Jadi gimana caranya musik saya dengan tidak mengurangi konten musik saya, tapi bisa menghibur masyarakat umum dengan tidak bertujuan untuk biar mereka ngerti, jadi itu enggak, yang penting menghibur gitu kan. Aku iso maca ya. Jadi saya sama Pak Ipang naik panggung, Pak Ipang mulai begini. Apapun gerakannya, kebetulan dia orang yang hebat juga, performer juga mungkin ya, karena wah dia bisa all out gini. Karena pernah lihat di TV yang gini, dirijen kan Mas, sing ngene-ngene kan tuh. Bicara nih, pokoknya ngene. Jadi saya main gitar, album saya main gitar itu. Yang Eko Itu sebelum jadi album malah. Sebelum jadi album tapi udah ada materinya gini. Teknik-teknik yang acak gitu kan. Wah, Pak Ipang bergerak-gerak gini. Saya ikutin main dengan loudspeaker yang sangat kencang gitu. Akhirnya penonton yang ada ribuan orang penduduk Magelang itu terhibur bukan karena musiknya tapi karena Pak Ipang. Keputusan saya untuk mengajak Pak Ipang ke atas Aku bisa panggung. bayangin. Aku bisa membayangkan. Jadi Pak Dukuh apa pokoknya dia salah satu pejabat desa gitu. Yo. Tiba-tiba naik dengan pakaian yang belum pernah dilihat, terus berlagak sebagai konduktor kan orang umum, wah apa ini? Nah dari situ, dari bawah
sama Pak Tanam dilempar pohon singkong, dilempar pisang. Nah akhirnya di ngobrol-ngobrol ini musik apa tuh, musik wah elektronik opo gitu Pak Tanam di EC terus wah ini tahayul elektronik, jadi elektronik mitos apa gitu, jadi muncul kata-kata ikonoklastik. Oke. Itu dari mulutnya Dari Pak Tanto. malah yang Mas Iqbal kan termasuk dalang kebisingan ya. Aku bilang misalnya, aku pernah lihat video Mas Iqbal bawa ampli besar di truk. Itu nggak bising. Itu pakai izin nggak Mas? Kayak Apa? gitu. Pakai izin nggak? Itu yang izin bukan saya, kebetulan saya dompleng acara mereka. Oh, Jadi di Jawa Timur kan lagi happening, yang penting itu Malang itu ya? saya seneng kata-katanya kualitas suara nomor sekian, yang penting horeg. Yang penting ger. Ya, Nah, itu saya suka sama konsep itu, yang penting horeg dan diamini sama masyarakat. Aku senang sama kira sana. Nah itu akhirnya saya memutuskan ke sana. Saya kan seneng melihat momen kan ya, momen sosial gitu lagi. Masyarakat kita itu orang yang sangat happy ya, gampang banget untuk mendapatkan hiburan, apapun bisa jadi hiburan kan. Banyak yang mengkritisi ini tapi masyarakat sudah merasa terhibur apa itu. Yang penting kan terhibur. Jadi saya ke sana langsung kontak sama beberapa orang yang di dalam truk itu, jadi kompetisi kenceng-kencengan suara sebenarnya. Oh, alah emang ada itunya. Ada kompetisinya. Aku delok, wah iki ana ijine ora. Ampine tumpuk-tumpuk. Tapi itu pengalaman musikal yang oke juga. Jadi di tempat umum yang notabene Ini desa Mas ya? Ini desa ya. pawai ke antar kampung, saya naik truk dengan tumpukan speaker yang seperti konser metal. Tapi nggak berjarak. Kalau kita di panggung kan berjarak, masih ada jarak. Oke, ya. Jarak efisien. Pawai lah ki model ya. Jarak efisien mendengarkan speaker ribuan watt, tapi itu langsung nggak berjarak, di depannya persis selisih 10 cm. Jadi nggak cuma suaranya, anginnya mang niup ke rambut. Kayak ya aku ndelok ngene sih Mas, kayak mungkin dari kesimpulan pemikiran Mas Iqbal aku melihat kalau contoh di jalanan ya. Wah, kadang lek wong kutha teko nang desa, iki sone elek banget sih kok wong-wong pada seneng. Ya wong-wong ora ngerti iki, ge wong-wong ya wis enak-enak wae. Kan karena perspektifnya itu kan bukan di masalah kualitasnya kan. Jadi purpose-nya itu bukan di kualitas tapi level suara gitu. Mungkin mereka dikasih speaker yang sekelas Electro Voice, Mayer apa tapi kecil, mending milih yang enggak ada mereknya tapi gede. Iya deh yang penting ya Mas ya. Oke, siap. Nah, di situ ada istilah size is matter. Pertanyaan jimat, koleksi gitar termahal. Termahal. Kamar apa po? Wis tak adol lagi. Waduh. Apa itu Mas? Dulu itu ada namanya gitar Stratege. Kurang tahu lu Stratege nggak masuk sini, dapat di Amerika. Itu wah mirip patung lah istilahnya, banyak perhiasan macam-macam, abalon, inlay, mother of pearl apa semua. Istilahnya lebih kayak ukiran-ukiran patung. Berapa Mas? Itu berapa ya? 68 juta apa ya gitu ya. Gak ngerti aku Tak dol lah gitu. alat kurang ngono kabeh didol iki. Bajiker. Ambe ESP George Lynch. Wis siap. Biasa hair metal kan George Lynch, gambar macan ngono. Oh, pas lah. Itu piro ya? Sekitar 39 juta. 39 ya. Ya murah lah ya. Tapi tak dol. Didol tapi ya, tapi dol. Wis payu Mas, kabeh. Advan Guitar. Ini masih lanjut enggak Mas? Masih ya? Masih. Itu orang-orang mana sih? Kayaknya di Indonesia cuma Mas Iqbal doang ya. Orang Mas Iqbal, terus ada orang Denmark juga ya. Denmark. Nah, itu awal sebenarnya ada fenomena di Jogja dengan adanya duo senyawa. Nah, itu mereka salah satu gerbang pembuka jalan. Itu sangat fenomenal karena dengan adanya senyawa, Mas Wukir sama Mas Ruli, mereka seperti gerbang internasional yang ada di Jogja. Jadi karena senyawa ada banyak koneksi terbuka, ada segala macam. Ya? Nah, saya kenal Emil dan dari teman-teman senyawa. Misalkan ini ada pemain gitar dari Denmark gini terus dikenalkan secara online sama saya, terus kita ngobrol sendiri, membahas sendiri. Itu
gitu. Akhirnya Gitu kita punya pemikiran yang sama tentang dunia eksperimental gitar gitu kan. Oke. Yang gitar semua ini agak terstereotip kalau gitar eksperimental itu ya delay-nya wakeh wang 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 wang. Nah, kita punya pikiran loh, kan nggak harus selalu gitu. Gak usah pakai efek. Nah, Oke. kadang malah saya pakainya garingan, kadang-kadang enggak. Kadang rada setem Mas ya. Aku Emang seneng banget gue. sama sekali nggak Wah, disetem. ini Itu ada alasan juga kenapa nggak disetem, Nah, ini Mas. karena belum. nggak cuman audien yang butuh surprise kan, pemain musik juga butuh surprise. Oke, ya. Nah, dengan gitar diacak tuningnya bahkan nggak disetem sama kali, itu saya silang-silang. Mungkin karena dulu sering latihan modus Iya, gitu iya. kan, sekalian tangga nada segala macam. Sebelum dipencet kita udah tahu, oh ini larinya pasti ke sini, jadi nggak surprise lagi. Dengan diacak gitu, lu kok gini. Oh iya, aku ngerti. Setiap Jadi main- emang musik kan Setiap main menganalisis kan. setiap main oleh surprise jangkrik kok gini rek suaranya rek. Waduh. Nah, Biasanya akhirnya- cah musik kan wah iki mesti gak iki. nah itu. Lah ketika sampean main ngopo iki? maksudnya- Oke, siap. Yang butuh surprise itu menurut saya bukan cuma audiens, bukan diperuntukkan untuk audiens, tapi si pelaku atau si musisinya juga butuh surprise ben gak boring rek. Siap. Masih balik inspirasi banget lah. Wah. Tapi emang saya betul Mas, senyawa iki dua senyawa kayak emang ngeri loh. Oh, itu top itu jos. Dadi aku kan tau nang Budapest. Kuwi delok konser eksperimental. Mereka dari Indonesia senyawa. Kok ngerti gitu kan dia. Aku kaget loh. Wah, iso sampe ngono ya? Itu fenomenal, bukan karena fenomenal lagi happening, tapi memang mereka bagus dengan proses yang panjang. Taunya mungkin orang senyawa baru terbentuk di situ gitu, tapi masing-masing personelnya udah panjang. Tapi Mas Iqbal kan punya grup juga sama salah satu personil senyawa kan? Saya sama Ukir, kan? Sukir Potrojoyo. sempat buat Potrojoyo itu. Potrojoyo. Sekarang masih lanjut Mas Potrojoyo. Udah mencar-mencar orangnya. Potrojoyo itu siapa aja Mas? Potrojoyo sebenarnya? Sebenarnya Potrojoyo itu proyeknya buat siapa aja. Maksudnya gimana? Yang menginisiasi Mas Eko dari Malang, dia Yang- salah satu seniman Malang. Dia Yang nyanyi Mas ya? dari Tumpang, dia punya konsep Potrojoyo yang artinya manusia unggul itu. Jadi konsep dalam Potrojoyo itu bisa aja siapa aja. Itu lirik yang diomongkan Mas itu apa tuh sebenarnya Mas? Itu mantra-mantra kuno Jawa Mantra-mantra kuno kuno. dari Tengger, Tak kira bikin sendiri. doa-doa Tengger. Sampai aku mikir iki kok enggak ini api tenan. Aku jam saiki iso kayak gitu. Tengger. Itu sebenarnya udah ada Tengger, pakemnya. Tengger. Oke, siap. Jadi, sebelum ada Hindu malah mungkin. Waktu zaman ya. Zaman Firaun. Jahiliyah. Oke, Jahiliyah. Mas, terakhir Mas. Udah lama soalnya kita ngobrol. Enggak terakhir juga sih. Gimana sih supaya bisa caranya supaya bisa keluar negeri? Kayak Mas Iqbal gimana Mas? Supaya penduduk bumi tahu. Cara keluar negeri, Ya, buka Traveloka atau Skyscanner, sudah aku tebak. tuku tiket berangkat. Oke, siap. Enggak maksudnya prosesnya Mas Iqbal kan sampai dari main aura-aura Itu gini. sebenarnya kalau sampai ke situ itu kan istilah kita mempersiapkan dulu sesuatu materi. Habis itu materi itu akan kita kemanakan. Nah, di situ saya punya pemikiran semua hal itu bisa direlasikan sama ilmu pasar. Oke. Ada namanya supply and demand. Ya siap. Kita punya produk. Iya siap. Nah, produk kita ini sebenarnya demand-nya di mana gitu. Oke. Berarti Mas Iqbal ya. Jadi semua ada strateginya juga, nggak asal wah Ada seniman market, yang maksudnya- wah seni itu nanti akan ini dicari orang ini. Iya. Nggak juga kalau di rumah terus Berarti Mas nggak Iqbal tetap melihat oh ini ada ini. Iya, karena semua ada ilmu pasarnya. Bukan berarti saya memasarkan atau apa, tapi semua kita butuh, nggak bisa berjalan sendiri. Misalkan kita punya gagasan macam-macam, kan nggak bisa direalisasikan sendiri. Misalkan saya punya ide konsep bikin sesuatu, wah, nah itu kan ada unsur segala macam, unsur finansial, biaya segala macam yang nggak bisa ditanggung sendiri. Butuh Funding. co-producer. Jadi nggak selalu tujuan saya ke luar negeri sebenarnya. Sering saya mencari co-producer yang dari negara kita. Oke. Nah, gitu. Cuman bukan jelek atau nggak jelek, cuman masalah ini aja, masalah pasarnya aja, masalah audiensnya. Karena sebenarnya kan teman-teman kadang bertanya, Mas Iqbal iso luar negeri terus ya?
Di samping itu ada faktor luck juga, faktor keberuntungan. Keuntungan. Kalau teori saya sih siap dulu. Setelah siap ada kesempatan ketemu orang yang tepat. Oke. Kalau cuman ketemu orang yang tepat Tapi nggak nggak siap, siap ya cuman yo, sekali jalan. PPKT, ya. Nah. Ya, oke, siap. Ngerti Kalau aku. siap terus nggak ketemu yang orang tepat ya siap terus. Dan Jadi udah berapa negara Mas dikunjungin Mas? Hitung. ya? 20 lebih katanya ya. Lebih kayaknya. Aku lagi pisan. Oke, unek-unek untuk penduduk bumi Mas sebagai semutuk Penduduk bumi itu siapa? yo Oh netizen. netizen. Aku penduduk bumi Mas. Unek-unek Unek apa ya? apa ya unek-unek lah yang ingin dikeluarkan untuk dari seorang Iqbal Lubis. Kan unek-unek ngomongin pesan atau Oh apa. pesan. Gitu ya gitulah apalah. Seniman muda. Untuk seniman-seniman muda lah. Yo bahasa aku yang ini Mas. Sorry loh. Sesekali ini sih menurut saya apa sekarang kan jarang sekali pure muncul pemikiran itu dari karena terlalu banyak informasi. Mungkin sesekali menutup diri dari informasi. Istilahnya apa ya? Sebenarnya makan hoax semua. Nyepi apa ya? Nah, Nyepi, medi. kadang-kadang dari nyepi itu kita nggak kebanyakan informasi, malah muncul sesuatu. Ini pesan yang apa sih? Maksudnya pesan yang khusus buat seniman seperti kita, teman-teman musisi apa. Oke, penduduk bumi. Sebenarnya masih banyak cuma baterai entek karena ini di hutan. Gitu kan. Mas Iqbal ini rumahnya di hutan. Jadi yo enggak ono Ini karena- kesesan. Sore penduduk bumi, habis ini penduduk selain bumi teko. Belakang kuburan lah. Siap. Oke, teman-teman, maaf kalau ada kata yang tidak enak. Sudah selesai. Terima kasih. Gigi kemana?